Namaku Jaden. Aku dari kelas Markus. Aku membacakan sebuah puisi. Judulnya My Superhero. My Superhero. Papiku hebat. Ia pintar seperti Iron Man. Ia berani seperti Captain America. Dan mamiku jadi seperti Black Widow. Aku bangga orang tuaku. Aku sayang orang tuaku. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih Mami Papi. You are my superhero. Bye. Halo, selamat pagi anak-anak semua yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Welcome to GKI Sion Sunday School bersama Lause Siska di sini. Juga ada Lause Priska di sini. Lause Fani di sini. Oke, kita akan bersama-sama memulai ibadah online. Anak-anak, Lause percaya bahwa hari ini anak-anak dalam keadaan sehat, semangat dan sukacita. Itu semua adalah anugerah Tuhan, bukan? Selalu ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita kapan saja, bukan? Amin. Nah, anak-anak, saat ini kalau saya akan mengajak semua anak-anak untuk bangkit berdiri, kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama, minta Lause Fani untuk memimpin doa. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tetap memperhatikan kami semua. Tuhan, pada saat ini kami akan kembali untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Tuhan tolong buka pikiran kami, hati kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga dapat memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya ya. Anak-anak sudah berapa lama ikut Tuhan? Ayo. Kalau Lause Priska udah berapa lama ikut Tuhan? Wah, udah dari kecil. Dari kecil teh berapa tahun Lause kira-kira? Ada Ada 20 tahun? lebih. Oh, lebih 20 tahun. Udah lama ya. Lause Fani? Ya, sama. Dari kurang kecil lebih. juga? Ya, Berarti ada 30 tahun? ada. Ada ya. Lause Siska sudah ikut Tuhan sudah puluhan tahun ya. Dari baby digendong sama mama sampai segede gini ya. Masih ikut Tuhan. Anak-anak, Lause mau tanya, anak-anak bosan gak ikut Tuhan? Bosan gak ibadah online? Jangan bosan ya, kita harus tetap semangat. Meskipun masih ibadah online, belum bisa ketemu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, dan Tuhan juga gak pernah bosan menyapa kita. Tuhan gak pernah bosan ya mengasihi kita. Puji Tuhan ya. Mari kita naikkan pujian sambil masih tetap berdiri.
Aku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya firman Tuhan itu sebagai terang yang menerangi jalan hidup kita. Makanya kita harus selalu mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh sebagai jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh bagi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Minta Lause Priska untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini Tuhan bersyukur apabila Tuhan kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami juga mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tolong ya Tuhan supaya kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kami boleh tenang, duduk dengan manis dan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan tolonglah kami Tuhan supaya firman itu tertanam dalam hati kami dan menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak sudah siap dengar firman Tuhan? Semua sekarang boleh duduk. Yang akan membawakan firman Tuhan adalah Lausu Vivi. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Lausu yakin anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat. Lalu gimana sekolah online-nya? Lausu doakan semoga semuanya lancar-lancar ya. Anak-anak, tahukah bahwa iblis dan pasukannya sedang bekerja secara luar biasa? Mereka berusaha untuk menipu, menghasut manusia supaya manusia percaya kepadanya. Apalagi untuk manusia yang sedang ada dalam masalah atau mereka yang sedang sakit. Mereka itu menjadi sasaran yang sangat empuk buat si iblis, supaya iblis bisa menipu mereka dan percaya kepada iblis. Beberapa tahun yang lalu ada berita yang sangat menghebohkan di hampir semua stasiun televisi. Beritanya yaitu ada seorang anak kecil yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan sebuah batu. Banyak orang yang datang, bahkan dari tempat yang jauh pun mereka rela datang ke tempat anak kecil itu demi mencari kesembuhan untuk sakit mereka. Lalu ada berita yang lain lagi. Di suatu tempat ada mata air yang kalau misalnya kita minum air itu, segala sakit penyakit dalam tubuh kita akan sembuh. Banyak juga orang yang datang ke sana mencari kesembuhan. Demi meminum air itu, mereka datang jauh-jauh ke sana. Nah anak-anak, itulah pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis untuk manusia. Zaman sekarang manusia lebih memilih cara-cara yang instan untuk kepentingan mereka. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Ahazia. Bagaimana kehidupan Raja Ahazia selama ada di Israel untuk memimpin bangsa Israel selama 2 tahun. Ketika Raja Ahazia mengalami masalah, kepada siapakah Raja Ahazia meminta pertolongan? Anak-anak, Ahazia itu siapa? Ahazia adalah anaknya Raja Ahab. Ahazia ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia beribadah pada Baal dan menyembahnya. Perbuatan Ahazia ini sangat menyakiti hati Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu, oleh Ahab. Suatu hari, Raja Ahazia terjatuh dari kisi-kisi kamarnya. Seperti jatuh dari loteng kamarnya. Setelah jatuh, dia menjadi sakit. Dia terbaring di tempat tidurnya. Kemudian, Raja Ahazia ini menyuruh utusannya untuk pergi meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Meminta petunjuk apakah Raja Ahazia nantinya akan sembuh dari sakit ini atau bagaimana. Lalu para utusan Raja Ahazia ini pergi sesuai apa yang diperintahkan oleh Raja Ahazia. Di tengah perjalanan, utusan Ahazia ini bertemu dengan seseorang, yaitu Nabi Allah. Siapa? Elia. Ya, mereka bertemu dengan Elia. Lalu Elia berkata kepada utusan Ahazia, "Apakah tidak ada Allah di Israel? Sampai-sampai kalian meminta petunjuk kepada Baal-zebub di Ekron. Beginilah firman Tuhan untuk Ahazia. Engkau tidak akan pernah bangun dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring,
sebab engkau pasti akan mati. Para utusan itu kaget ya mendengar apa yang dikatakan Elia. Lalu mereka cepat-cepat kembali untuk memberitahukannya kepada Ahazia. Ketika Raja Ahazia tahu bahwa utusannya telah kembali, Ahazia bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau kembali?" Lalu para utusan itu menceritakan apa yang terjadi di perjalanan. Mereka bercerita kepada Raja Ahazia bahwa di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang dan mengatakan seperti ini, "Katakanlah kepada raja kalian, apakah di Israel tidak ada Allah sehingga raja meminta petunjuk kepada Baal-Zebub di Ekron? Raja tidak akan pernah bangun dari tempat tidurnya, sebab raja pasti akan mati." Ahazia yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Siapa sih orang yang berbicara seperti itu? Lalu Ahazia bertanya kepada utusannya, "Bagaimana rupa orang ini?" Lalu utusannya bilang, "Orang ini adalah seorang yang memakai pakaian bulu dan berikat pinggangkan kulit." Oh, Ahazia tahu siapa ini. Dia adalah Elia, orang Tisbe. Setelah itu Ahazia menyuruh seorang perwira dengan 50 anak buahnya untuk menemui Elia di puncak bukit. Perwira itu menyuruh Elia untuk turun pergi menemui Ahazia. Tapi Elia menjawab, "Api akan turun dari langit, akan memakan habis engkau dan ke-50 buah anakmu." Lalu terjadilah seperti itu. Api turun dari langit, memakan habis perwira itu dan ke-50 anak buahnya. Ahazia tidak menyerah dengan hal itu. Kemudian dia mengirim utusan perwira yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Elia menjawab seperti apa? Elia tetap menjawab seperti sebelumnya juga. Api turun dari langit, memakan habis perwira itu dan ke-50 anak buahnya. Sampai di sini Ahazia belum menyerah juga. Ahazia mengutus perwiranya yang ketiga beserta 50 anak buahnya untuk melakukan hal yang sama supaya Elia mau bertemu dengan Ahazia. Tapi perwira yang ketiga ini berlutut di hadapan Elia, memohon belas kasihan supaya api tidak turun dari langit dan tidak memakan habis dia dan ke-50 anak buahnya. Lalu Elia bersama-sama dengan mereka turun untuk menemui Ahazia. Ketika Elia bertemu dengan Ahazia, Elia berkata, "Engkau tidak akan pernah bangun dari tempat tidurmu, sebab engkau pasti akan mati." Lalu terjadilah seperti yang difirmankan Tuhan, Ahazia mati. Tidak ada pertolongan untuk Ahazia karena Ahazia mencari pertolongan dan kesembuhannya kepada Tuhan yang mati. Ahazia lebih percaya kepada Baal, lebih percaya kepada patung daripada percaya kepada Tuhan yang hidup. Anak-anak, Tuhan ingin kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Ketika kita sakit, kita boleh pergi ke dokter. Tidak ada yang melarang karena ilmu kedokteran juga berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan melarang kita untuk mencari kesembuhan dari kuasa-kuasa di luar Tuhan. Ingatlah bahwa kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan di samping usaha dan perjuangan yang kita kerjakan.
sebab Yesus adalah pertolongan kita. Amin. Anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menolong kami di saat kami mengalami kesusahan, di saat kami mengalami masalah. Tuhan, biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami selalu mencari Tuhan ketika dalam keadaan apapun. Kami ingin Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami tidak ingin ada Allah-Allah lain di hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau menjadi satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus hidup berada di jalannya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, puji Tuhan ya, sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Apa yang tadi Lause Vivi ceritakan, kita belajar untuk percaya kepada Allah yang hidup. Karena hanya Tuhanlah yang bisa diandalkan. Tuhanlah yang bisa menolong kita semua, bukan? Mari kita bersama-sama melakukan firman Tuhan ya. Nah anak-anak, sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita atas kebaikan Tuhan, kita dapat memberikan persembahan pada hari ini ya. Seperti biasa persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop ya. Atau dititipkan kepada papa mama, diserahkan kepada lause kita yang di gereja ataupun yang ketemu sama papa mama, atau boleh ditransfer ke rekening GKI Sion. Nah, kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia ikut ibadah online setiap minggu. Ya, juga untuk papa mama yang selalu mendampingi anak-anak dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah ini mari kita menyanyikan pujian Ku Mau Ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Anak-anak hafal? Bagus kalau ada yang hafal, kalau yang belum hafal boleh lihat teksnya ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, ibadah online pada hari ini sampai di sini ya. Lausa pamit ya semua dengan Lausa di Siska di sini.
Loso Priska di sini. Pastor Fani di sini. Kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.